Selamat datang di channel Omatase, Operasi Mau Tahu Sejarah. Episode ini membedah upaya ambisius para penguasa pasca Roma dalam merajut kembali kepingan peradaban yang retak di antara bayang-bayang tradisi lama dan kekuatan baru. Sebelum kita menyelami bagaimana satu mahkota bisa berpindah tangan namun sistemnya tetap bertahan, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan operasi sejarah kami lainnya di channel Omatase. Tahun 476 Masehi seringkali dicatat sebagai akhir dari segalanya. Namun bagi penduduk Italia saat itu, pagi hari setelah penggulingan Romulus Augustulus tidaklah tampak seperti kiamat. Kekuasaan kini beralih ke tangan Odoacer, komandan tentara bayaran Jermanik yang memiliki ketajaman visi administratif melampaui asal-usul barbarnya. Alih-alih menghancurkan peradaban, Odoacer memilih menjadi pelestari sistem Romawi yang masih berfungsi. Secara administratif ia mempertahankan senat, mempekerjakan birokrat lama, dan tetap menggunakan hukum perdata Romawi untuk menjaga ketertiban sipil di seluruh Italia demi stabilitas fungsional. Pragmatisme Odoacer terlihat jelas ketika ia mengirimkan pusaka kekaisaran kembali ke Konstantinopel sebagai simbol bahwa Barat tidak lagi membutuhkan kaisar saingan. Baginya, legitimasi politik jauh lebih penting daripada sekadar penaklukan militer, sehingga ia meminta gelar Patricius dari Kaisar Timur, Zeno. Langkah ini merupakan strategi manajemen krisis cerdas untuk menghindari perang terbuka dengan kekuatan Romawi Timur yang secara finansial masih perkasa. Namun di balik ketenangan administratif ini, ketegangan sosiologis mulai tumbuh antara elit Romawi Katolik dan penguasa baru yang menganut paham Arianisme. Struktur ekonomi Italia di bawah Odoacer mulai mengalami stabilisasi setelah dekade penuh penjarahan. Ia menyadari tentara bayarannya membutuhkan tanah, namun ia melakukannya tanpa menghancurkan kelas aristokrasi Roma penyokong pajak. Melalui sistem hospitalitas, pemilik tanah Romawi berbagi sepertiga lahan dengan prajurit Jermanik sebagai jaminan keamanan. Secara sosiologis, ini adalah eksperimen pertama menciptakan masyarakat hibrida yang menggabungkan kekuatan fisik barbar dengan kecerdasan birokrasi Romawi kuno. Eksperimen ini menjadi cetak biru bagi kerajaan-kerajaan Eropa di masa depan. Namun kedamaian ini hanyalah ilusi geopolitik di mata Kaisar Zeno. Zeno melihat Odoacer bukan sebagai bawahan setia, melainkan ancaman independen yang terlalu kuat. Ia menggunakan taktik diplomasi klasik Romawi. Mengadu domba dua kekuatan besar, Zeno membujuk Theodoric, pemimpin bangsa Ostrogot yang terpelajar, untuk menyerang Italia dengan janji kekuasaan legal atas nama Roma. Perang saudara yang menyusul kemudian berlangsung brutal, menguji ketahanan infrastruktur Romawi yang tersisa hingga batas maksimal. Odoacer akhirnya terjebak dalam pengepungan panjang di Ravenna, kota benteng yang kini menjadi penjaranya. Disinilah diplomasi berubah menjadi pengkhianatan berdarah ketika Theodoric mengeksekusi Odoacer di tengah perjamuan damai. Pembunuhan ini menandai berakhirnya fase pertama transisi pasca kekaisaran. Theodoric naik takhta sebagai kaisar tanpa gelar, yang membawa Italia menuju periode keemasan singkat, Renaissance Ostrogot. Ia memahami bahwa untuk memerintah Roma, ia harus menjadi lebih Romawi daripada orang Romawi sendiri dalam hal hukum dan budaya. Memasuki abad ke-6, Italia berada di bawah kendali penuh Theodoric Agung, pemimpin yang mengagumi budaya klasik namun tetap mempertahankan identitas militernya. Secara administratif, Theodoric menerapkan sistem dualisme hukum. Orang Romawi tunduk pada hukum Romawi, sementara orang Goth mengikuti tradisi Jermanik. Kebijakan ini adalah upaya brilian menjaga stabilitas tanpa memaksa asimilasi budaya yang prematur. Di bawah pemerintahannya, Roma seolah bernapas kembali. Theodoric mendanai restorasi besar-besaran monumen kuno sebagai alat propaganda politik untuk meyakinkan rakyat akan keamanan masa depan mereka. Namun tantangan terbesar Theodoric adalah agama. Sebagai penganut Arianisme, ia dianggap sesat oleh mayoritas penduduk Katolik. Meskipun mempraktikkan toleransi maju, ketegangan antara Ravenna dan gereja di Roma tetap menjadi api dalam sekam. Secara sejarah, Theodoric berusaha menjadi pelestari tradisi, namun kecurigaan akan agenda tersembunyi terus membayangi kebijakannya. Ia juga membangun aliansi keluarga luas di seluruh Eropa Barat melalui pernikahan politik, menjadikannya mediator utama di benua yang terfragmentasi. Ia adalah kaisar Barat yang tak mahkota. Masa tua Theodoric ditandai paranoia seiring memburuknya hubungan dengan Konstantinopel. Eksekusi Boethius, filsuf besar dan pejabat tinggi istana, menjadi noda hitam pemerintahannya.
Boethius dituduh berkonspirasi dengan Timur untuk mengembalikan kekuasaan Romawi sejati. Secara administratif, kehilangan Boethius menandai berakhirnya kolaborasi harmonis antara aristokrasi Romawi dan penguasa Ostrogot. Kematian Theodoric pada 506 meninggalkan kekosongan kepemimpinan fatal. Tanpa ahli waris laki-laki yang kuat, faksi militer Goth mulai menuntut kembalinya nilai-nilai barbar tradisional yang lebih keras. Kekuasaan jatuh ke tangan putrinya, Amalasuntha, yang mencoba melanjutkan kebijakan pro-Romawi ayahnya, namun menghadapi penolakan keras elit militer Goth. Krisis suksesi ini menjadi celah bagi Konstantinopel untuk mengintervensi kembali wilayah barat. Visi restorasi yang tampak nyata di permukaan ternyata hanyalah penundaan konflik besar. Theodoric memberi Italia kedamaian selama 30 tahun, namun gagal menyatukan dua jiwa yang berbeda dalam satu tubuh bangsa. Ketika sang penjaga wafat, Italia kembali menjadi papan catur bagi kekuatan luar yang haus kekuasaan. Kegagalan Theodoric membuktikan bahwa karisma individu tidak cukup tanpa dukungan institusional yang solid. Restorasi Ostrogot adalah pencapaian luar biasa, namun rapuh karena tidak adanya integrasi agama dan sosial yang mendalam. Ketika pusat komando berpindah ke tangan yang lebih lemah, seluruh sistem aliansi yang dibangun Theodoric runtuh seketika. Italia kini berdiri di ambang perang destruktif yang akan menghapus hampir seluruh pencapaian stabilisasi yang telah diraih selama 3 dekade terakhir oleh Sang Raja Agung. Di Konstantinopel, Kaisar Justinianus I naik takhta dengan visi mengubah jalannya sejarah melalui proyek Renovatio Imperii. Sebagai pekerja keras yang terobsesi pada hukum dan teologi, ia memandang penguasaan barbar atas wilayah barat sebagai penghinaan terhadap otoritas Romawi. Langkah administratif pertamanya adalah kodifikasi hukum Romawi menjadi Corpus Juris Civilis. Karya monumental ini menjadi fondasi sistem hukum modern. Justinianus memahami kekaisaran dipersatukan bukan hanya oleh pedang, tetapi oleh aturan hukum yang seragam dan mutlak di seluruh wilayah kekuasaannya. Ambisi besar ini membutuhkan dana masif yang memicu kebijakan pajak mencekik. Secara sosiologis, tekanan ini memicu kerusuhan Nika pada 5 Kidru II, yang nyaris menggulingkan tahtanya. Namun keberanian permaisuri Theodora dalam momen kritis tersebut memaksa Justinianus tetap bertahan dan memadamkan pemberontakan dengan tangan besi. Setelah mengamankan internal, ia mengalihkan pandangan ke Afrika Utara. Jenderal Belisarius ditunjuk memimpin ekspedisi kilat yang berhasil menghancurkan bangsa Vandal dalam 1 tahun. Keberhasilan ini mengembalikan jalur logistik gandum Afrika ke tangan Kekaisaran Romawi Timur. Kemenangan di Afrika memberi kepercayaan diri melancarkan serangan ke Italia. Alasan intervensi muncul saat Amalasuntha, putri Theodoric, dibunuh oleh faksi lawan di Ravenna. Justinianus memproklamirkan diri sebagai pembela keadilan dan mengirim Belisarius mendarat di Sisilia pada 535. Pendaratannya disambut penduduk lokal sebagai pembebasan dari penguasa Arianisme. Namun Belisarius menyadari mempertahankan wilayah luas dengan pasukan terbatas adalah tantangan logistik yang berat. Terlebih lagi, Justinianus mulai menaruh curiga pada popularitas jenderalnya sendiri, yang mengakibatkan tersendatnya pengiriman bala bantuan. Visi agung Justinianus sering bertabrakan dengan paranoia kepemimpinannya sendiri. Ia adalah arsitek peradaban yang tidak pernah sepenuhnya mempercayai alat pembangunnya. Di Italia, ia membuka kotak Pandora perang gesekan yang akan menghisap kekayaan negara dan menghancurkan infrastruktur Italia yang baru saja pulih. Perang ini bukan lagi sekadar pembebasan, melainkan penghancuran sistematis atas nama pemulihan kejayaan masa lalu. Justinianus merasa kejayaan Roma sudah di depan mata, tanpa menyadari biaya kemanusiaan dan ekonomi yang harus dibayar demi ambisi tersebut. Proyek penaklukan kembali ini menandai transisi Konstantinopel dari negara bertahan menjadi agresor. Justinianus ingin menghapus identitas barbar dari peta Romawi, namun tindakannya justru memicu resistensi yang lebih keras dari bangsa Goth yang kini merasa terancam punah. Strategi militer Belisarius yang cemerlang di lapangan seringkali dikhianati oleh intrik politik di istana. Inilah ironi besar era Justinianus. Upaya menyatukan kembali kekaisaran justru menciptakan jurang pemisah yang lebih dalam antara timur yang otoriter dan barat yang sedang berjuang menemukan jati diri barunya. Belisarius merebut Roma pada 536 namun kemenangan ini mengawali penderitaan panjang penduduk kota abadi. Raja Goth Vitiges segera mengepung Roma dengan pasukan besar, memaksa Belisarius bertahan selama 1 tahun di balik tembok Aurelius. Selama pengepungan, Goth memutus seluruh saluran air, aqueduct,
mengakhiri tradisi mandi umum dan kemewahan urban Romawi secara permanen. Secara sosiologis, penduduk terjebak dalam kelaparan hebat, menyadari bahwa pembebasan oleh Timur membawa derita yang lebih besar daripada pendudukan barbar yang relatif stabil sebelumnya. Belisarius menunjukkan kejeniusan taktis dengan menggunakan kincir air sungai Tiber untuk menggiling gandum di tengah blokade. Meskipun kalah jumlah, disiplin Romawi Timur berhasil mematahkan semangat Goth. Belisarius kemudian bergerak ke utara dan merebut Ravenna melalui tipu muslihat diplomasi yang licik. Ia berpura-pura menerima tawaran menjadi kaisar barat, hanya agar gerbang kota dibuka. Begitu masuk, ia mengklaim kota untuk Justinianus. Namun tindakan ini memicu paranoia kaisar yang segera memanggilnya pulang, karena takut akan potensi pembelotan sang jenderal. Penarikan Belisarius memberi ruang bagi pemimpin Goth baru yang populis, Totila. Berbeda dari pendahulunya, Totila menjanjikan reformasi agraria dan pembebasan budak untuk memenangkan hati rakyat. Ia memahami bahwa untuk mengalahkan Roma, ia harus menghancurkan basis ekonomi aristokrasi pendukung kekaisaran. Perang kembali berkobar dengan intensitas lebih tinggi. Secara administratif, kegagalan Justinianus memberikan komando tunggal dan dana yang cukup membuat perang berlarut-larut. Tentara kekaisaran yang tidak dibayar mulai menjarah penduduk sipil, berperilaku lebih barbar daripada musuh yang mereka lawan. Strategi militer yang cemerlang tidak mampu menciptakan kedamaian tanpa manajemen logistik yang stabil. Italia kini menjadi medan tempur dua kekuatan besar yang tidak mau mengalah, dengan rakyat jelata sebagai korban utamanya. Roma yang agung kini hanyalah piala berdarah yang diperebutkan para panglima perang. Pengepungan berulang kali membuat populasi kota menyusut drastis, sementara infrastruktur klasiknya hancur menjadi puing. Proyek restorasi Justinianus mulai terlihat bukan sebagai pemulihan, melainkan sebagai proses penghancuran sistematis terhadap sisa-sisa terakhir tatanan klasik Italia yang pernah ada. Tragedi Perang Goth membuktikan bahwa penaklukan wilayah tidak sama dengan pemulihan peradaban. Setiap gerbang kota yang dibuka dengan paksa membawa beban ekonomi yang lebih berat bagi Konstantinopel. Sementara itu, Italia kehilangan identitas urbannya yang telah bertahan selama milenium. Perang ini menghapus batas antara Romawi dan barbar dalam hal penderitaan. Kedua belah pihak menggunakan kekerasan ekstrim demi kemenangan yang semakin tidak pasti. Di akhir fase ini, Italia bukan lagi sebuah provinsi yang kaya, melainkan padang gurun yang dipenuhi reruntuhan monumen masa lalu. Tahun 541 M, bencana global menyerang jantung kekaisaran wabah Justinianus. Bakteri Yersinia pestis menyebar cepat dari Mesir ke Konstantinopel, menewaskan ribuan orang setiap hari. Ini adalah pandemi pes pertama yang tercatat dan melumpuhkan kekuatan militer serta ekonomi kekaisaran. Di ibu kota saja, hampir separuh populasi musnah, menciptakan kelangkaan tenaga kerja masif. Dampak administratifnya menghancurkan. Penerimaan pajak merosot tajam karena lahan pertanian ditinggalkan dan perdagangan terhenti akibat karantina serta kematian massal yang tak terbendung. Secara sosiologis, wabah memicu ketakutan apokaliptik. Rakyat mulai mempertanyakan apakah ambisi kaisar mendatangkan kemurkaan Tuhan. Justinianus sendiri terinfeksi dan nyaris tewas, memicu krisis suksesi yang diredam oleh ketegasan permaisuri Theodora. Kelumpuhan pusat memberi celah bagi Totila untuk merebut kembali sebagian besar Italia. Tanpa dana dan bala bantuan, posisi Romawi di barat menjadi terisolasi. Totila bahkan menduduki Roma kembali dan mengancam meratakan kota itu untuk menghapus simbol kekaisaran. Roma sempat menjadi kota kosong tanpa penduduk selama berminggu-minggu. Kekaisaran dipaksa bertahan di banyak front. Perang Italia, agresi Persia di timur, dan wabah di dalam negeri. Justinianus harus memotong gaji birokrasi dan menghentikan pembangunan demi membiayai tentara. Proyek restorasi agung kini menjadi beban finansial yang mengancam eksistensi negara. Dalam kondisi terjepit, Justinianus menunjuk Narses, seorang kasim istana yang cerdas, menggantikan komando di barat. Narses diberikan wewenang mutlak dan dana besar untuk merekrut tentara bayaran baru. Ini adalah pengakuan bahwa perang kini hanya bisa dimenangkan dengan kekuatan finansial yang terpusat. Wabah Justinianus membunuh visi dunia kuno yang bersatu. Dunia pasca wabah menjadi lebih tertutup, religius, dan miskin. Jaringan perdagangan Mediterania yang selama berabad-abad menghubungkan timur dan barat mulai terputus secara permanen. Kekaisaran mungkin bertahan secara fisik, namun vitalitas demografisnya musnah. Justinianus mencoba membangun kembali masa lalu, namun dipaksa menghadapi kenyataan pahit masa kini yang penuh penyakit. Pandemi ini mengubah kampanye penaklukan menjadi kampanye bertahan hidup
bagi seluruh peradaban Romawi Timur yang tersisa di tengah kekacauan global. Keajaiban restorasi yang diharapkan kini tertutup awan duka. Kematian massal akibat wabah mengubah struktur sosial Eropa selamanya, mempercepat transisi menuju sistem yang lebih lokal dan religius. Kekaisaran yang dulu memimpikan dominasi global kini harus berjuang keras hanya untuk menjaga perbatasannya sendiri. Wabah ini membuktikan bahwa musuh paling mematikan bagi sebuah imperium bukanlah tentara musuh, melainkan krisis kesehatan yang meruntuhkan fondasi ekonomi dan demografi yang menjadi penyokong utama seluruh struktur kekuasaan administratif negara. Tahun 552 M, Narses memimpin pasukan besar ke Italia dengan dukungan finansial penuh. Dalam pertempuran Tagine, kavaleri Ostrogoth dihancurkan dan Totila tewas. Perlawanan Goth secara efektif berakhir setelah 20 tahun peperangan. Justinianus mencapai tujuannya mengembalikan Italia ke tangan kekaisaran. Namun kemenangan ini terasa hampa. Italia pasca perang adalah reruntuhan. Populasi menyusut 2/3, saluran air hancur, dan lahan pertanian menjadi rawa. Secara sosiologis, aristokrasi Romawi lama telah musnah atau melarikan diri, meninggalkan kekosongan sosial yang besar di barat. Warisan abadi Justinianus adalah gereja Hagia Sophia dan Basilika San Vitale yang mempesona. Melalui mosaik indah, ia mengabadikan diri sebagai penguasa yang diberkati Tuhan. Namun di balik seni itu, kekaisaran berada di ambang kebangkrutan. Wilayah barat menjadi beban pajak daripada sumber pendapatan. Pertahanan Italia tetap lemah, sehingga tak lama setelah Justinianus wafat pada 555 M, bangsa Lombard menyerbu masuk tanpa hambatan berarti. Ambisi Justinianus menyatukan kembali Roma secara teknis berhasil. Namun secara praktis ia menghancurkan sistem stabil yang sebelumnya ada di bawah penguasa Goth. Periode 476-550 M adalah jembatan berdarah menuju abad pertengahan. Sinergi hukum Romawi kuno dan semangat Kristen Timur memang tercipta, namun dibayar dengan hilangnya kemakmuran urban klasik. Justinianus adalah kaisar Romawi terakhir yang mencoba menarik kembali jarum jam sejarah saat dunia bergerak menuju sistem feodal. Meskipun hukumnya terus hidup, Roma yang dikuasainya bukan lagi pusat politik dunia, melainkan pusat spiritual di bawah kendali kepausan. Warisan nyata era ini bukanlah wilayah luas, melainkan ketahanan gereja sebagai satu-satunya otoritas yang bertahan di tengah runtuhnya kekuasaan sekuler. Kegagalan restorasi menunjukkan batas kemampuan negara terpusat mengelola wilayah jauh tanpa dukungan penduduk lokal. Italia tahun 550 M bukan lagi warga kekaisaran yang bangga, melainkan penyintas badai perang traumatis. Sejarah transisi ini menjadi saksi betapa mahalnya harga impian kejayaan masa lalu. Peradaban tidak pulih hanya dengan pedang jika struktur sosialnya telah berubah secara fundamental. Meskipun Justinianus mewariskan kode hukum dan visi keagamaan besar, ia juga meninggalkan dunia yang lelah dan terfragmentasi, siap untuk memasuki kegelapan panjang masa depan Eropa. Dunia yang ditinggalkan Justinianus adalah dunia yang telah berganti wajah sepenuhnya. Antusiasme untuk restorasi klasik digantikan oleh kebutuhan mendesak akan perlindungan spiritual dan keamanan lokal. Kekaisaran Timur tetap bertahan sebagai penjaga warisan Romawi selama 1000 tahun lagi. Namun hubungannya dengan Barat telah berubah dari penguasa menjadi sekadar memori budaya. Inilah akhir dari sebuah era besar, di mana impian tentang satu dunia di bawah satu kaisar akhirnya menyerah pada realitas baru, yang akan membentuk identitas bangsa-bangsa Eropa modern di atas puing-puing Roma. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.